pertemuan kali ini kita mau coba lanjutin lagi untuk pemakaian Premiere Pro-nya. Jadi di pertemuan sebelumnya aku udah coba jelasin cara-cara pakai Premiere Pro yang simple-simpelnya aja untuk editing yang simple, tapi yang udah cukup gitu untuk editing di tugas besar kalian. Nah, jadi kan di tugas besarnya itu kalian diminta ngerekam live action kalian sendiri, videonya dibuatkan sedemikian rupa sesuai dengan naskah dan juga storyboard yang kalian dan kelompok kalian buat. Terus ditambahin efek-efek visual yang bisa ngebantu cerita dari video kalian itu. Nah, jadi pertemuan kali ini kita mau coba cara nambahin beberapa virtual effect green screen di Premiere Pro dan cara nyesuaiinnya ke penggunaan kalian juga masing-masing. Jadi di sini langsung aja dibuka Premiere Pro yang masing-masing. Nanti ini sama dengan pertemuan sebelumnya, apa aja yang udah kita kerjain di lab ini itu kalian kumpul untuk tugas pribadi. Oke, jadi aku langsung share screen aja. Oh ya Juan, nanti kalau udah mulai share screen-nya udah bisa di record ya Ju. Oh ya oke. Screen 1. Oke, langsung aja ke Premiere Pro. Jadi kita di sini bakal coba make efek-efek green screen yang udah ada di internet ya. Jadi kita nanti tinggal cari aja dari YouTube efek-efek yang mau kita pakai. Nanti kalian bisa cari aja di YouTube itu banyak. Tinggal di download gitu nanti video green screen-nya terus kita pakai di Premiere Pro. Jadi buka dulu Premiere Pro-nya, yang udah ada Premiere Pro-nya langsung dibuka aja, terus buka project yang kemarin aja, di situ aja lagi kita lanjut di project kelas Eva kemarin. Jadi aku akan coba kasih tunjuk gimana cara nambah satu efek green screen itu. Mulai dari kita ambil dari YouTube. Nah, jadi kalian buka aja di YouTube misalnya mau efek apa ya? Epic efek green screen. Nah, misalnya mau nambahin efek ini di pinggir layarnya itu ada garis-garis seperti ini kayak di anim-anim gitu. Nah, jadi kalian bisa langsung buka aja. Terus kalau yang belum ada IDM bisa nih pakai IDM-nya, karena downloadnya pakai IDM itu juga. Langsung aja dipilih, ambil aja yang kualitas paling tinggi supaya nanti waktu dipakai juga bagus efeknya, nggak kelihatan pecah. Dari sini aku bakal ambil yang MP4 file yang 1080 HD. Jadi itu tinggal kalian download aja langsung. Misalnya kalian udah ambil nih satu efek green screen dari YouTube, ambil langsung download aja videonya. Ini aku bakal contohin dulu satu. Kalian bebas mau ngambil apa aja. Terus juga ya nanti untuk di tugas besar disesuaikan aja. Kata kuncinya yang penting kasih tulisan green screen aja. Jadi misalnya kalian mau efek apa, terus kasih keyword green screen di pencarian YouTube-nya. Kalau misalnya di YouTube nggak nemu, mungkin dari browser manual, mungkin dicari-cari video yang lain mungkin bisa ada. Setelah itu kita langsung masukin aja yang udah kita download tadi, efek epic tadi itu di mana?
Nah, ini di sini langsung dimasukin aja ke projectnya. Udah, terus langsung drag and drop ke timelinenya, mungkin di atasnya ini kali ya. Caranya kita play dulu. Kenapa tidak mau? Caranya kok nggak mau sih ini? Oke. Nah, di sini kan tadi kita udah tambahin nih efeknya. Nah, ini dia tadi yang kita tambahin itu anime epic effect green screen. Nah, di sini kan masih hijau, terus juga dia nutupin video yang udah ada di sini. Nah, supaya kita bisa pakai, kita gunain efek yang ada di Premiere Pro ini, namanya itu Ultra Key. Jadi ini Ultra Key, kalian search aja di efek ini, Ultra aja udah langsung nongol itu nanti Ultra Key, terus di drag and drop ke video efek green screen tadi. Nah, di sini dia kan masih hijau nih. Terus kalian ke efek control yang di bagian kiri ini. Terus, oh ya jangan lupa dipilih dulu ininya. Video ininya dipilih dulu supaya kita itu ngekontrol efek videonya itu. Karena kalau misalnya nggak kepilih, yang lain-lain misalnya ketekan, dia nggak bakal kelihatan. Udah, nah ini dia efek ultra key-nya. Kalian tinggal pilih ini, key color. Kalian tekan ini eyedropper tool-nya, terus arahin aja ke hijau yang di green screen ini. Nah jadinya tinggal efeknya aja yang kelihatan, green screen-nya udah nggak kelihatan lagi. Terus mungkin perlu desain lagi nggak ya? Oh udah sesuai. Udah jadi efeknya langsung kepake. Nah jadi kalian tinggal nyesuaiin aja ke pemakaian kalian. Misalnya mau dipendekin ya tinggal digeser aja atau mungkin langsung dipotong, disesuaikan aja. Kalau misalnya ini kan dia langsung muncul, mungkin mau dikasih efek faded, ya pakai video transition aja bisa juga kok, pakai film dissolve, diletak aja di sini. Jadi dia pelan-pelan nongolnya, nggak langsung yang tiba-tiba gitu. Jadi kelihatan lebih smooth gitu. Nah misalnya ini kita mau buat di bagian si Ronaldo bilang C-nya ini. Nah jadi sampai sini. Nah ini tinggal dipotong aja. Hapus. Mungkin nggak perlu juga pakai ini, mau pakai aja. Jadi setelah ditambahin efeknya, misalnya nih kita kan menambahin efeknya itu di bagian dia bilang C, ya udah disesuaikan aja panjang ininya dengan lama waktu dia ngomongnya. Ini nggak ininya. Mungkin kayak kelihatan kurang sesuai karena belum disui dan muncul dia. Nah itu bisa kalian geser-geser lagi supaya efeknya itu pun lebih sesuai. Karena kayak tadi misalnya dia belum bilang sui, tapi udah muncul nih efeknya, kan masih kurang sesuai gitu kita ngelihatnya. Seharusnya dia supaya benar-benar nunjukin epic gitu, pas dia ngomong sui baru efeknya muncul. Itu juga yang perlu kalian perhatikan nanti kalau misalnya mau pakai efek di video tugas besar kalian. Pastiin efeknya itu muncul di waktu yang tepat gitu loh, nggak kecepatan, nggak kelambatan, supaya efeknya itu ya sesuai dengan video yang ada di tugas besar kalian itu. Dari contohnya kayak yang tadi ini, waktu dia bilang sui, baru dia habis mulai efeknya nongol. Terus pas dia udah selesai ngomong sui,
baru hilang juga ininya, efek ininya. Misalnya segini pas videonya habis. Nah, itu tadi salah satu contohnya untuk pemakaian efek di green screen. Terus mungkin aku coba mau jelasin tentang keyframe. Nah, jadi keyframe itu apa ya ngejelasinnya? Mungkin kita tengok definisinya jadi ini kali ya. Soalnya kalau ngejelasinnya secara teori keyframe itu apa? Ini juga kalau ngasih tahu kata-katanya. Keyframe adalah keyframe. Nah, ini keyframe in animation and filmmaking is a drawing or shot that defines the starting and end point of any smooth transition. Animasi yang digambar manual. Nah, jadi keyframe itu lebih ke nandain awal dan akhir dari sesuatu hal yang mau kita kerjain gitu di Premiere Pro. Misalnya kita mau coba main di sini nih, di scale. Misalnya kita bakal buat video si Ronaldo ini agak ngezoom gitu. Nah, jadi ini di bagian awal, kalian geser dulu ke sini. Terus untuk ngaktifin keyframe-nya, kalian tinggal tekan ini, gambar stopwatch ini, toggle animation. Nah, misalnya di awal ini kan scale-nya 100 nih, sesuai dengan ukuran layarnya. Misalnya kita mau zoom in lagi nanti waktu di bagian dia bilang sui. Nah, kita geser dulu ke sini. Terus kita tinggal tekan ini, gambar stopwatch ini, kita klik. Nah, dia akan bakal muncul di sini. Inilah tanda awal dari ininya. Terus misalnya kita geser nih videonya per frame. Kalau misalnya kalian mau geser per frame itu kalian tinggal pakai arrow key kanan untuk geser ke kanan, kiri untuk geser ke kiri. Kalau per 5 frame kalian sambil tahan shift. Jadi kita misalnya mau coba dia sampai habis mungkin ya, sampai habis. Nah, tadi kan di awal dia itu 100. Nah, kalau misalnya ini kita naikkan ke bilanglah 200, mungkin lebih 250. Nah, ini titiknya bakal nambah lagi kan. Jadi nanti inilah titik awal dia 100, ini titik dia di door selimpul. Nah, jadi dia bakal memberikan efek ngezoom gitu. Karena scale-nya kita naikin. Supaya lebih smooth lagi, tinggal ease in aja dua-duanya. Atau ease in, ease out. Nah, jadi setelah kita tambahin efek tadi, efek ngezoom. Dari sini pakai keyframe. Dua yang tadi. Jadinya dia ngasih efek ngezoom nih di videonya. Jadi kalau misalnya kita play, jadi dia waktu Ronaldo bilang sui, dia ngezoom. Nah, ini juga misalnya bisa kalian pakai juga di ini di tugas besar kalian. Itulah dia bagian scale. Kalau scale itu dia berarti nambah ukurannya. Jadi kalau misalnya kita mainkan di keyframe-nya ini, kita tambahin kayak yang aku contohin tadi, dia bakal ngasih efek zoom in. Kalau misalnya jadi ini ada beberapa lagi mungkin yang bisa kalian pakai juga mungkin di bagian position. Misalnya kalau mau kalian geser videonya juga bisa. Kalau yang kiri ini, nah ini posisi dia secara horizontal, ini vertikalnya juga bisa kalian geser. Misalnya kalian mau atur pakai keyframe, misalnya posisinya juga bisa. Yang aku contohin tadi pemakaian keyframe misalnya untuk di bagian scale. Terus apalagi bisa ya, ini juga crop. Misalnya mau kalian animasiin cropnya misalnya, coba ya. Nah ini kan ini kan langsung nih ya 4%. Jadi di sini langsung kepotong videonya. Mungkin kita mau coba bikin animasi potongannya itu naik. Jadi nggak langsung ada kayak gini. Itu bisa kita pakai keyframe. Jadi top sama bottomnya kita nolin dulu, balikin ke 0. Jadi ini nggak ada potongannya. Nah baru kita klik lagi toggle animation, klik aja icon stopwatch-nya, bottom sama top. Terus mungkin kita geser 20 frame, berarti tahan shift terus
klik arrow kanan 4 kali. Terus ini kita naikkan, tadi kan 4%, naikkan 4%. Terus ini akhirnya ini is out, awalnya is in. Jadi efek black bar-nya itu nggak langsung, jadi ada sedikit animasinya naik. Kalau bisa kalian perhatiin di bagian sini ya. Kelihatan nggak? Ini yang dari tadi aku tunjukin kelihatan kan? Halo? Kelihatan Bang. Iya. Kelihatan Bang. Nah itu tadi di bagian keyframe tadi. Misalnya kita coba mau animasiin potongan black bar-nya dari video ini, ya bisa kita buat pakai yang tadi itu. Jadi dia ada ininya, animasinya itu ada pergerakannya, nggak langsung yang nongol gitu aja. Nah terus misalnya kalian mau kalian geser nih, misalnya terlalu mungkin kecepatan, misalnya kecepatan kalau misalnya 20 frame, itu kalian bisa geser lagi. Misalnya udah segini kan segini tadi, pasin dulu. Nah di sini dia kelihatan persenannya itu makin lama makin naik kan, kita geser frame-nya satu persatu. Nah misalnya di 20 frame, misalnya kelambatan atau kecepatan, ini kita tahan dulu, kita pastikan dulu dia ada di 4%, udah di akhir dari ininya. Terus misalnya mau ditambahin 10 frame juga bisa, tahan shift terus 2 kali, terus kalian blok aja ininya, geser bisa. Dia bakal nge-snap ke ininya, ke garis yang di timeline ini. Jadi dia udah nambah. Tadi kan di awal berapa frame-nya? Pokoknya udah kita tambahin lah tadi 10 keyframe, 10 frame lagi untuk animasi top sama bottom-nya ini. Jadi dia lebih lambat lagi karena dia makin lama. Atau mungkin kalian nggak mau animasinya ini di awal, kalian juga bisa geser. Kalian tinggal blok aja ininya. Terus misalnya mau kita buat di sini misalnya starting point-nya. Saya tinggal digeser aja. Nah jadi animasinya itu bakal mulai di waktu ini, di bagian di sini dari timeline kita. Jadi kalau di awal dia full dulu, masih full videonya. Terus di bagian sini baru dia muncul gambarnya. Oh ya, aku mau bilang juga mungkin kalau preview di laptop kalian agak berat, kalian bisa turunin ininya ke 1/4 biar nggak berat kali. Nah itu tadi contohnya. Nah itu tadi aku coba jelasin soal keyframe. Nah jadi keyframe itu ya itulah tanda awal dan akhir dari sebuah animasi yang mau kita buat. Tapi pokoknya itulah 2 poin beginning sama ending dari satu hal yang mau kita buat. Yang di sini yang kita buat itu animasi. Animasi ini tadi scale, ini juga tadi crop top bottom, itu contohnya juga. Nah jadi itu keyframe-nya. Itu mungkin bisa kalian explore lagi sesuai keperluan kalian. Udah cukup jelas penggunaan ininya, efek green screen-nya sama keyframe, atau ada yang mau ditanyain? Atau mau dicontohin lagi yang lain? Cukup jelas. Yang lain? Atau masih kecepatan mungkin tadi aku contohinnya, atau mau kita coba efek lain juga bisa. Tapi kalau misalnya udah cukup ya berarti udah sampai situ aja untuk green screen-nya. Yang lain coba responnya dong, jangan diem-diem aja. Jangan nanti kalian pas ngerjain tugasnya malah rupanya belum gitu ngerti jadi kesusahan sendiri. Boleh dicontohin lagi. Yang mana nih yang dicontohin lagi, yang keyframe atau green screen? Yang bagian keyframe-nya Bang. Keyframe, oke. Mungkin kita contohin keyframe lagi, apa ya, position, rotation, apa ya.
Atau mungkin aku ulang lagi ya, mungkin bagian scale ini contohnya ya, scale atau di bagian apa ya? Open caption. Oh, atau mungkin ini open caption. Oh, ini open caption oh bukan. Oh, ini bagian teks ini. Aku contohin mau kita geser misalnya. Dia dari sini mau kita geser ke kanan misalnya. Coba ya, ini kita nyalain dulu save marginnya. Nah, ini kita mau coba geser tulisan Ronaldo-nya ini dari pojok kiri ke pojok kanan. Kita coba rapiin dulu sesuaiin sama save margin. Oh ya, ini kalau misalnya kalian masih belum tahu, kayaknya udah aku jelasin di pertemuan sebelumnya. Jadi itu ada namanya save margin. Jadi itu ngasih garis bantu ke kalian batasan-batasan di videonya yang eh, ibaratnya itu sesuai. Jadi nggak terlalu kepotong, nggak terlalu eh, berlebih misalnya potongannya atau posisinya nggak terlalu bawah. Karena misalnya kalau Ronaldonya ini dibuat di sini kali misalnya, kan agak kurang gitu nengoknya, kayak rapat kali ke pinggir. Nah itu makanya ada save margin di sini. Jadi bisa kalian buat misalnya mau di sini atau mau di sini. Mungkin kita contohin di garis kedua ini aja. Ingat kalau di position itu yang angka kiri ini yang posisi dia secara horizontal. Terus mau kita coba kita letak di sini. Nah, jadi sini aku mau coba lagi untuk keyframe. Ini kita bakal coba animasiin tulisan Ronaldo ini. Mau kita geser dari sini ke pojok sini. Sebelumnya ini kita geser dulu timelinenya biar benar-benar ke awal dari grafik ini. Oke, terus kita tinggal untuk ngaktifin keyframe-nya, kita tinggal tekan ini icon stopwatch ini. Terus ada ini ya toggle animation, kalian tinggal klik aja. Nah, jadi di titik ini kan muncul nih satu titik ini. Mungkin dia hanya kelihatan setengah karena benar-benar di awal grafiknya ini. Jadi di awal itu posisinya untuk horizontalnya 846, untuk vertikalnya 801. Nah, kita kan mau geser dia ke kanan. Berarti kita bakal ubah bagian yang di sininya. Ininya kita geser dulu. Nanti dia tulisannya bakal bergeser misalnya sampai sebelum dia bilang Sui misalnya sampai sini. Nah, jadi kita mau dia di bagian ini teks Ronaldo-nya ini udah sampai ke pojok kanan misalnya. Nah, ini misalnya tadi kan di awal. Kita tinggal geser aja mau sampai mana animasinya itu selesai. Nah, misalnya kita taruh di sini. Terus posisinya ini kita geser aja, kita geser. Ini kalian tinggal klik pakai mouse-nya terus geser kiri kanan. Bisa, terus nah misalnya sampai sini. Nah, udah. Jadi ini tadi titik awal keyframe-nya, ini titik akhirnya. Jadi sepanjang dari sini sampai sini dia bakal bergerak, dia bakal ada animasinya, pergerakannya sesuai dengan posisinya. Karena kan di posisi awal di titik ini adalah nandain posisi dia di awal. Terus titik yang kedua ini nandain posisi dia di akhir. Jadi sepanjang jaraknya ini itulah pergerakannya. Nah, itu Ronaldo, tulisan Ronaldonya udah bergeser sesuai dengan ininya. Terus untuk supaya animasinya lebih smooth, kalian bisa blok aja. Terus kok nggak ada is in is outnya. Ya udah itulah tadi contohnya lagi keyframe. Jadi keyframe itu kalian ingat aja, kalian aktifin dulu posisi dia di awal sebelum kalian ada ubah-ubah, itulah posisi awal keyframe-nya, titik pertamanya. Terus titik kedua ini apa yang mau kalian ubah gitu dari ininya. Kalau di sini kan kita mau ubah tulisan Ronaldo-nya, ini kan grafik nih. Kita mau ubah posisinya. Berarti di titik akhir ini kalian geser atau kalian ubah angka-angka ini, state-state ini sesuai dengan yang mau kalian kerjain. Kayak yang aku contohin ini kan, kita mau buat tulisan Ronaldo-nya bergeser dari kiri ke kanan. Nah, jadi kayak yang tadi, titik pertama itu posisi dia awal, terus titik kedua itu seberapa lama kita mau dia bergerak dan sampai mana. Jadi ibaratnya kalau misalnya sampai segini kan cukup panjang. Jadi dia pergerakannya itu
bisa dibilang lambat. Misalnya kita contohin lagi ya, kita play dulu. Mungkin kita matiin dulu save margin-nya. Udah, misalnya kita play. Nah, dia itu kan bergeser. Cuman dia kan agak lambat nih, karena memang jarak dari satu ininya, dari titik awal ke titik akhir, memang cukup panjang. Dan kita pun tadi nggak ada sesuai, misalnya mau berapa frame animasinya. Tadi kan aku ngebuatnya hanya manual aja gitu, disesuaikan aja. Nah, misalnya ini kejauhan atau kelembatan misalnya pergerakannya. Ya kalian tinggal geser aja titik akhirnya. Misalnya kita balik dulu ke ininya, geser aja ini timeline yang di efek ini ke paling akhir. Terus misalnya kita mau tulisannya itu bergerak dalam misalnya setelah 30 frame misalnya. Ya udah tinggal tahan shift, terus misalnya kita, kan tadi kalau misalnya bergeser satu frame aja kan arrow key kanan tuh dia bakal bergeser satu frame. Kita mau geser 30 biar nggak kelamaan. Ntar tadi udah agak bergeser. Nah kalau mau 30 ya udah tahan shift satu, berarti satunya ada 5, berarti 5, 10, 15, 20, 25, 30. Nah, kita mau dia setelah 30 frame udah bergeser. Ya udah titik akhirnya misalnya tinggal kita geser aja ke sini. Dia juga bakal snap ke garis ini. Jadi kalau kita play, tulisan Ronaldo-nya bakal lebih cepat bergerak karena memang jarak dari keyframe awal ke keyframe akhir itu lebih pendek. Jadi pergerakannya pun lebih cepat. Bisa dilihat ya, dia lebih cepat. Beda sama yang di awal kita buat tadi karena ininya jauh. Terus balik lagi juga, kalau misalnya pergerakannya kalian mau itu bukan di awal, tapi misalnya di pertengahan video, tinggal kalian blok aja dua titiknya ini, udah kalian geser sesuai kapan mau animasinya itu terjadi gitu. Dan misalnya mau di bagian sini di waktu ini, ya udah kalian geser aja misalnya ke sini. Jadi teksnya di awal nggak bakal gerak, tapi dia bakal bergerak sesuai dengan titik yang udah kalian geser tadi. Gitu, kurang lebih penggunaan keyframe. Jadi dia itu tadilah keyframe. Jadi itu satu titik awal sama titik akhir tanda dari animasinya itu. Misalnya kan mau langsung bergerak dari satu keyframe ke ininya bisa juga nih pakai ada tanda panah ke sini. Go to next keyframe. Jadi misalnya mau kalian geser ininya, bisa digeser, bisa dijauhin, bisa dideketin, atau dua-duanya digeser juga bisa. Jadi ini dua titik ini titik animasi yang mau diiniin. Oh ya, ini apanya? Is out. Nah itu tadi. Oh ya, kalau udah di is out dia bakal nyatu, nggak ini lagi. Terus kalau misalnya mau kalian cancel nih, udah misalnya kalian coba ternyata udah salah kali, pengen ngulang, kalian tinggal tekan aja lagi ininya icon stopwatch-nya ini, dia bakal ngehapus keyframe yang udah ada. Nah jadi dia bakalan nggak ada keyframe-nya, nggak ada animasi, kalian bisa ulang dan kalian kalau misalnya geser ininya, ya dia bakal geser aja, tapi bukan suatu animasi. Gitu untuk keyframe. Udah cukup jelas, Dinda, atau masih kurang ngerti? Udah jelas Bang, terima kasih Bang. Oke. Yang lain, ada lagi yang mau ditanyain? Oh ya, sebenarnya ada juga cara misalnya kalau pakai keyframe agak-agak ribet kalian rasa, bisa aja dari ininya. Dari misalnya ini kan ini nih grafik Ronaldo, tulisan Ronaldo di timeline kita. Misalnya di awal segini, terus di akhir bisa nggak ya? Coba dulu.
Karena kadang aku juga nggak pakai keyframe, langsung dari sininya aja aku potong-potong, itu juga bisa sebenarnya. Ini posisinya. Cuma lebih bagus keyframe sih, misalnya posisinya kita geser. Tapi nanti animasinya gimana ya? Kalau film dissolve. Oh, ini juga bisa. Kalau misalnya perpindahan gitu, bisa. Kalau misalnya mau berubah dari sini ke sana, ya pakai gini juga bisa. Kayak dipotong aja. Ininya terus kalian ubah posisinya baru untuk grafik masih juga. Cuman dia nggak ada pergerakan karena langsung berpindah gitu aja. Kalau keyframe tadi kan dia ada pergeserannya dulu. Gitu. Terus misalnya efeknya itu kalian bisa juga geser-geser. Contohnya maksudnya kalau misalnya efek ini kan dia full nih, memang untuk full satu screen. Coba kita cari efek lain. Misalnya apa ya? Efek kayak gini yang biasa ada di kepala orang gitu. Bisa kita pakai juga. Download aja. Build quality yang paling tinggi. Terus tinggal di import. Oke, tinggal drag and drop ke timeline. Kok nggak mau sih? Misalnya ke dari awal atau dari sini misalnya. Balik lagi pakai efeknya. Lagi drop ke bar ininya, video green screen-nya tadi. Pergi ke efek control, ke key color. Klik ini eyedropper tool-nya. Klik ke hijaunya, green screen-nya bakal hilang. Nah, misalnya nih efeknya kan di tengah nih, sementara kan seharusnya di kepala si Ronaldo-nya ini misalnya. Nah, itu bisa kalian atur di efek control, misalnya dikecilin dulu. Ya udah turunin scale-nya. Misalnya segini. Terus posisinya, loh kok hilang. Lah kok jadi hilang, guys. Sisi hilang. Itulah nggak tahu nih kenapa hilang. Harusnya bisa dikecilin atau dibesarin. Tapi kenapa jadi hilang? Coba kita pakai yang lain ya. Seharusnya bisa dibesar kecilin. Coba pakai ini. Kok salah kepanjangan? Lah kok hilang downloadnya? Coba ya, emang nggak bisa tuh cuman. Setahu aku bisa sih dibesar kecilin pakai scale. Oh, nggak bisa ya. Kenapa tidak bisa? Nggak bisa. Sign
Sekarang bisa. Silin nggak bisa. Berarti nggak bisa rupiah dikecilin. Muchas gracias, oficial. Este para vosotros. Muchas gracias, oficial. Este para vosotros. Oh iya, misalnya nih, kalian mau nyesuaiin posisinya juga pakai per frame gimana kemarin ya? Nah nih, kan ini kepalanya udah ngezoom. Berarti kan denyut-denyutnya ini aturannya di kepalanya terus kan. Udah berlebih, nggak bisa lagi. Tuh gesernya gimana kemarin ya? Oh ya, pakai ini. eh Dinyalain dulu keyframe-nya mungkin dari segini dari sini. Nah, misalnya kalian mau coba ya aku contohin dulu. Dinyalain aja dulu ininya, toggle animation-nya. Terus diklik aja di bagian position. Terus kalian bisa geser per berapa frame. Geser. Astaga. Bentar ya. Mana sih tadi? Per 5 frame. Terus digeser. Astaga. Terus ya. Vosotros. Kalau misalnya kalian mau buat pergeserannya itu lebih presisi, kalau kayak tadi kan di bagian contohnya di teks Ronaldo tadi kan yang kita buat dari satu titik ke titik berikutnya gitu. Nah, kalau kalian mau buat pergerakan yang misalnya lebih presisi, misalnya kayak ngikutin pergerakan kepalanya si Ronaldo ini misalnya, itu kalian bisa buat per frame itu kalian geser. Nah, jadi kalian tinggal nyalain dulu ininya, toggle animation di position. Sebenarnya di position aja, cuman kalau misalnya nanti ada perubahan ukuran, kalian nyalakan aja juga scale-nya. Jadi nanti misalnya kayak yang aku contohin tadi, misalnya kan dia dari awal segini, terus kan ada pergerakan tuh. Jadi kalian stop dulu, terus geser misalnya kayak tadi aku buat per 5 frame, kalian geser aja langsung ke sininya, dia bakal otomatis di keyframe-nya dia bakal otomatis nambah karena dia udah nyala. Jadi setiap ada pergeseran di sini, kalau eh, toggle animation-nya udah kalian nyalain, dia bakal ke register sebagai suatu keyframe. Kayak tadi misalnya, ini kan udah ada beberapa. Karena tadi di per 5 frame, aku tadi kan ada geser. Nah, jadi dia per 5 frame ada pergerakan, pergerakan, pergerakan. Nah, itu juga bisa kalian pakai untuk misalnya animasi atau posisi visual effect yang kalian pakai. Mungkin itu untuk penggunaan green screen, efek green screen-nya sama keyframe. Supaya lebih paham lagi, tentunya kalian harus coba-coba sendiri. Coba cari efek-efek apa yang mau kalian pakai, terus pastiin juga efeknya itu yang sesuai, jangan yang random kali gitu juga. Karena kan kita nambahin efeknya ini untuk
untuk ini apa untuk mendukung ininya ceritanya gitu. Terus juga untuk green screen itu juga bisa kalian pakai kayak gini koran atau apa itu bisa. Ntar gitu contohinnya. Ambil yang pendek aja ini ya. Green screen transition 2 menitnya adalah kita download langsung MP4 yang ada 1080 yang ini. Misalnya kalau mau pakai transisi yang green screen gitu yang ada dari efek green screen ini juga bisa. Sebenarnya penggunaannya juga sama kayak yang tadi. Efek yang ditambahin itu ultra key. Cuman aku bakal contohin gimana makainya. Kalau untuk transisi yang green screen ini masih banyak. Kayak ini lagi ada banyak lah. Jadi bisa juga pakai entah transisinya kayak gini, koran-koran gini atau ini banyak juga transisi green screen yang bagus. Kalau kalian rasa transisi yang dari bawaan Premiere Pro masih kurang, ya ini bisa kalian pakai transisi green screen. Udah kita download, import seperti biasa. Nah ini tadi. Nah kalian buka dulu di sini karena kan tadi ada beberapa transisi. Kalian buka aja dulu, double klik aja di ininya, dia bakal kebuka di sini. Nah, misalnya kita mau ambil transisi nomor 7 misalnya, kita paskan aja dulu di mana ya. Oh jelek bulat-bulat. Ini aja mungkin ya transisi ini, transisi 8. Salah. Dia sampai sini. Terus track video only. Masih berlebih. Tinggal dikurangi aja. Coba ya di yang agak baru. Transisinya dari ini. Ini kan udah dua video yang berbeda. Nah ini tadi kita letak di atasnya aja. Terus tinggal pakai ultra key. Balik ke efek control. Nah ini tadi green screen-nya. Oh dia transisinya itu di sini. Jadi kalian tinggal sesuaiin posisinya aja. Nah dia kan cari titik tengahnya. Terus sesuaiin posisinya dengan ini. Dengan dua videonya ini. Kita kalau misalnya mau pakai transisi green screen.
Kalian tinggal geser aja, sesuaiin ke tengah ininya. Dua videonya tadi. Nah itu tadi untuk pakai transisi green screen. Oke, mungkin itu aja materi kita hari ini. Udah cukup jelas atau ada yang masih mau ditanyain? Terus, oh ya misalnya nih kalian mau ngedit kan ya. Cuman kan beberapa mungkin ada yang berat tuh untuk nge-exportnya, atau misalnya selama pengerjaan misalnya videonya video yang besar-besar gitu kan. Itu biasa eh bakal banyak ini kayak terasa berat gitu editingnya. Nah, caranya itu kalian bisa pakai media encoder. Ntar aku tunjukin gimana buatnya. Jadi ibaratnya itu materi-materi video kalian itu dia bakal dikompres dulu sebelum kalian kerjain. Jadi selama editing itu dia bakal loh, sorry tadi ya. Nah, jadi aku juga mau coba ngasih tahu kalau misalnya kalian ngedit itu berat, di laptop kalian berat, kalian bisa pakai Adobe Media Encoder. Jadi misalnya nih versi Premiere Pro kalian kayak aku misalnya 2020. Kalian cari aja Media Encoder yang 2020. Terus cara makainya, bentar aku share screen. Itu dari bagian mana kemarin ya? Project Manager, bukan dari mana kemarin ya? Project Setting, Ingest Setting. Nah ini kalian nyalain. Nah ya coba ntar aku ulang. Nah jadi untuk ngidupin ininya, tapi pastiin media encodernya ada dulu. Karena kalau misalnya dia nggak ada, ini nggak bisa kalian hidupin. Atau mungkin di awal project juga bisa di awal. Jadi kayak semua video yang kalian masukin ke project itu, dia bakal ini dulu, dikompres dulu. Nah jadi kalian tadi ke general, ke ingest setting, dinyalain ingestnya. Terus kalian buat create proxy, pilih create proxy saja. Terus presetnya ini ada beberapa, kalian pilih yang low aja karena kita kan juga mau ngecilin videonya supaya editingnya lebih ringan. Jadi kalian pilih aja yang ini. Nah terus proxy destinationnya itu kalian bisa CMS project. Jadi dia nge-save ke folder yang sama dengan project kalian, atau kalian ini choose location. Ini juga bisa. Kalau kalau aku sendiri choose location sih. Jadi kalian buat satu folder baru. Jadi di situ semua nanti video yang udah dikompres bakal disimpan. Nah, jadi nanti kalau misalnya ini kan udah selesai kalian kerjain, misalnya udah nggak perlu lagi, nggak bakal ngedit lagi untuk project itu, video-video yang udah dikompres itu bisa kalian hapus aja. Jadi kalau misalnya choose location, ya udah kalian tinggal cari mau taruh di mana, mau taruh di desktop, di dokumen, di download. Saranku buat aja satu folder baru, terus juga di mana yang masih banyak lah free memory kalian. Gitu. Coba aku contohin ya, misalnya ini udah aku nyalain ingest create proxies. Ini CMS project aja dulu. Nah, misalnya kita import video baru, taruh access screen-nya supaya kelihatan di ininya juga. A window entire screen. Nah, jadi media encodernya itu kalau kalian buka dia gini. Coba ya balik ke Premiere Pro. Kita import dulu satu video. Coba mana ada nggak yang bisa kita pakai. Oke, balik lagi ke tadi yang media encoder.
Sebenarnya nggak harus kali sih. Kalau misalnya kalian lagi ngedit nih, terus kerasa berat pas editingnya, misalnya karena videonya yang kalian shoot itu misalnya besar-besar filenya, nah itu dia bakal kerasa berat. Apalagi kalau misalnya device kaliannya juga nggak gitu support untuk masukin video, lain yang bisa kita pakai ya. Ini misalnya ini. Oh ya, ini masih belum langsung ya. Atau bisa dari sini, proxy, create proxies, si loading, edit use preset. Nah ini, itu bisa kalian buat proxy-nya. Nah jadi dia itu bakal nge-compress video aslinya. Nah jadi kalian selama editing itu pakai video yang udah dikompres itu. Jadi selama editing dia nggak akan berat. Tapi waktu kalian nge-export, dia tetap pakai video asli. Jadi resolusi dari hasil akhir kalian itu juga nggak bakal turun. Nah misalnya nih, kalau bisa, kalau misalnya memang mau pakai proxy itu dari awal waktu project baru dibuat kayak yang cara yang tadi yang dari file. Nah kalau yang cara ini dia itu proxy-nya satu-satu per video gitu. Nah dia bakal langsung ke media encodernya ini. Nah ini yang tadi kita buat tuh yang level 5 MP4. Nah dia bakal kebuat proxy-nya atau versi yang udah dikompres gitu videonya. Jadi kalau misalnya kalian masukin nih video level 5 ini, dia itu udah lebih ringan dari video aslinya. Jadi yang kalian pakai di timeline ini yang udah dikompres, bukan yang aslinya. Nah jadi itu tadi juga mungkin bisa kalian pakai kalau misalnya editingnya berat. Jadi nanti urutan pengerjaannya itu kalian buka Premiere Pro-nya buat project baru, terus di bagian project tadi, di bagian setting yang ingest setting, itu kalian nyalain ininya, ingest-nya, terus kalian pilih create proxies, terus presetnya dipilih yang low aja, terus destination-nya, itu terserah kalian mau save as project atau dibuat satu folder tersendiri juga bisa. Nah jadi kalian ngerjainnya itu mungkin bakal lebih, bisa dibilang lebih lama juga, cuman pas editingnya kalian udah enak, nggak bakal berat-berat lagi. Videonya bakal ke play terus, nggak yang nge-lag gitu loh. Jadi kalian bakal ngekompresin dulu semua materi-materi yang kalian pakai, baru kalian mulai editing. Cuman di editingnya bakal lebih cepat dan lebih ringan. Gitu. Mungkin itu aja sih materi kita hari ini. Ada lagi yang mau ditanya? Atau udah cukup jelas? Atau ada masih yang mau ditanya untuk soal tugas besarnya?